Perkenalkan, nama saya Mujahidah, NIM 1901040049, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Manajemen Konflik dalam Organisasi. A. Definisi manajemen konflik. Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik. B. Jenis-jenis konflik. Jadi ada beberapa jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepribadian antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Konflik ini terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya, misalnya dalam perebutan sumber daya yang sama. C. Sumber-sumber konflik. Yang pertama, karena faktor komunikasi. Faktor komunikasi ini dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi ketika para anggota di dalam organisasi maupun antar organisasi ini tidak saling mengenal dan juga tidak dapat memahami. Contohnya, dalam organisasi sekolah atau OSIS, mereka mempunyai beberapa divisi. Dalam satu divisi, jika ketua ataupun anggotanya tidak saling mengenal di dalam divisinya, maka komunikasi di dalam suatu organisasi ini tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan konflik. Begitupun jika tidak saling memahami, maka pekerjaan dalam suatu organisasi tidak efisien. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Pada faktor ini merupakan sumber konflik dalam organisasi ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka pada struktur tugas yang ada atau tidak sesuai dalam pembagian kerja. Contohnya, salah satu anggota memiliki kemampuan di bidang IT di dalam organisasinya, tetapi pada organisasi anggota tersebut diletakkan pada divisi olahraga, maka pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak berjalan dengan baik dan bisa jadi bingung dalam bekerja. Yang ketiga, faktor personal. Faktor personal terjadi ketika individu-individu dalam organisasi tidak saling memahami, sehingga dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi tersebut. Contohnya, seseorang di dalam organisasi memiliki masalah dengan keluarga, tetapi masalah tersebut dikaitkan dengan masalah organisasi. Jadi hal tersebut dapat mengakibatkan konflik di dalam suatu organisasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terjadi ketika setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan, seperti lingkungan yang kurang ventilasi, panas, hingga penataan ruang yang kurang baik. Contohnya, lingkungan yang panas dapat menyebabkan pekerjaan yang tidak efektif dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan kelelahan dan konflik di organisasi tersebut. D. Strategi komunikasi manajemen konflik. Yang pertama, akomodatif. Inti dari strategi ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik yang bahkan seringkali bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Penggunaan strategi ini sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai tanpa adanya konflik atau menganggap bahwa masalah tersebut masalah kecil. Yang kedua, menghindar atau avoiding. Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Yang ketiga, kompromi atau compromising. Strategi manajemen konflik ini di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi
ketika masing-masing pihak yang terlibat dapat menurunkan atau mengurangi tuntutan, keinginan atau kehendak, sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Itulah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.